Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan menjelaskan aplikasi platform kelas di Edlink. Bagaimana pengelolaan kelas di Edlink, mulai dari pembuatan kelas, kemudian penyusunan materi, kemudian fitur-fitur yang ada di Edlink, dan pengaplikasiannya kepada peserta yang ada di kelas. Pertama-tama kita buka aplikasi Google terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita harus pastikan bahwa laptop kita sudah terkoneksi dengan internet, ya. Kemudian kita buka sini aja Edlink. Ini saya sudah masuk di akun saya. Saya keluar terlebih dahulu. Di sini ada tampilan awal di link Edlink. Di sini kita bisa memasukkan alamat email. Namun bagi teman-teman yang belum tergabung ke Edlink, bisa klik di sini untuk mendaftar. Dan khusus bagi yang sudah terdata di perguruan tinggi negeri, bisa langsung diinput akunnya masuk melalui akun Gmail atau emailnya. Saya masuk melalui email Google yang sudah terdaftar. Ini tampilan di dalam pengelolaan kelas di dalam aplikasi Edlink. Di sini ada fitur-fitur mulai beranda, ada ruang kelas, obrolan, jelajah. Di sini ada tugas yang belum dikumpulkan ketika kita sudah gabung di kelas perguruan tinggi atau di kelas teman-teman yang sudah membuat kelas. Di sini ada ruang kelas. Kemudian ada obrolan, bisa kita memberikan pesan. Kemudian ada jelajah. Di sini akun profil saya. Selanjutnya kita masuk ke ruang kelas, fokus untuk bagaimana pembuatan atau pengelolaan kelas di Edlink. Di sini ada kelas akademik. Kelas akademik yaitu kelas yang terdaftar di perguruan tinggi negeri, otomatis. Di sini kalau kita ingin membuat kelas umum sebagai guru atau pendidik, di sini ada kelas yang sudah saya buat, akidah akhlak. Ya, sudah tergabung 4 peserta. Dimana jadwalnya ini sudah tertera. Ketika kita ingin membuat kelas baru, di sini ada pilihan buat kelas. Nama mata kuliah atau nama pelajaran bisa dimasukkan di sini. Contohnya, ya, akidah akhlak. Nama kelas, kelas Madrasah Sanawiyah, misalkan kelas A7 aja misalkan. Di sini kita posting, bagikan ke publik atau pribadi tipenya. Ini bisa publik. Kemudian apa yang akan dipelajari berkaitan mata
pelajaran akidah akhlak kelas 7. Setelah kita mengisi ini, kita bisa buat. Oh, deskripsinya harus diisi ternyata. Nah, di sini deskripsi jelaskan secara singkat maksud dari pembuatan kelas ini, yaitu untuk memahami materi akidah akhlak. Nah, kita coba buat. Nah, ternyata sudah bisa. Ketika kita ingin mengelola kelas, ini sudah ada kelasnya yang sudah dibuat. Kemudian kita ingin mengelola kelas, klik saja tulisan akidah akhlak. Nah, ini tampilan kelasnya. Ketika kita ingin mengundang peserta, kita bisa membagikan linknya, klik bagikan. Nah, ini ada link pin yang kode bisa dipakai, dan secara mudah ini ada link yang tertera. Ketika kita ingin membagikan, bisa kita blok, Ctrl tambah C, Ctrl tambah A. Oh, salah. Kita blok. Kemudian Ctrl tambah copy, Ctrl C. Nah, bisa kita bagikan linknya ini ke WhatsApp grup, untuk menginformasikan kepada teman-teman kita bahwa ada kelas yang sudah dibuat untuk bisa bergabung. Oke, tutup. Kemudian selanjutnya di sini banyak fitur-fitur. Ada materi, ada tugas, ada kuis. Lainnya ini bisa kita tambah survei acara. Di sini tidak tertera video conference karena aplikasi ini bukan aplikasi pro. Ya, kalau kita mau menambahkan di sini video conference, maka kita harus menggunakan aplikasi pro terlebih dahulu, berbayar, sehingga bisa kita melakukan video conference. Kita masuk bagaimana di sini. Sebelum masuk kita penjelasan, di sini ada beberapa fitur-fitur. Di sini ada informasi kelas yang sudah kita data tadi. Kemudian ada diskusi. Kemudian ada sesi pembelajaran. Nanti ketika kita sudah mengupload topik-topik atau sesi-sesi yang akan kita bagikan ke peserta. Begitupun tugas, kuis, anggota. Kita masuk ke diskusi. Pertama, materi. Klik materi. Ketika kita ingin membagikan materi berupa file, kita bisa pilih materi. Kemudian sini ada pilih sesi. Buat sesi baru. Apa topiknya? Misalkan topiknya adalah kontrak belajar. Berikutnya, sini ada kelas kontrak. Sudah. Judul materi yang akan dibagikan. Ya. Mendownload file materi kontrak belajar. Kemudian silakan tambahkan filenya, kontrak belajar yang akan kita input. Nah, ini sudah ada
ya kontrak belajar, file-file yang sudah saya input. Namun teman-teman, kalau kita belum memasukkan ke penyimpanan personal, ini sudah tersimpan otomatis karena saya sudah tambahkan sebelumnya. Kita bisa di sini ambil sini tambah, nah, kemudian drop your file. Nah, silakan dipilih tempatnya di sini. Kalau saya simpannya file sini kan, di sini kontrak belajar akidah akhlak. Kita bisa klik kemudian open, maka otomatis akan masuk ke penyimpanan personal ya, aplikasi idling di kelas kita. Kemudian setelah itu ketika kita ingin mengupload, memasukkan ke dalam kelas materinya, bisa kita centang terlebih dahulu, kemudian kita pilih satu item ya, maka akan sudah masuk ke penginputan langkah berikutnya. Nah, di sini ada catatan atau deskripsi materi, bisa kita tambahkan di sini. Silahkan mendownload file kontrak belajar, isi dan lengkapi identitas. Lalu kirim identitas. Lalu kirim filenya. Oke. Kita bisa memilih di sini bagikan sekarang atau nanti. Nah, kalau nanti dibagikan, tentukan tanggal berapa ingin dibagikan dan jamnya. Nah, kalau kita mau bagikan sekarang, bisa sekarang, bagikan sekarang. Nah, maka kita lihat di diskusi, sudah peserta ini kalau sudah tergabung bisa melihat file yang telah dibagikan. Sini mendownload file materi kontrak belajar. Silakan mendownload file kontrak belajar, isi dan lengkap, kirim filenya. Bisa kirim lewat nanti peserta bisa kirim lewat Gmail atau komentar. Kita bisa mendownload, peserta bisa mendownload di sini ya. Kemudian melihat hasil belajarnya. Ini kontrak belajar. Nanti peserta bisa mengisinya di sini, identitasnya. Ya. Oke. Kita bisa close. Itu cara
pertama memberikan materi, kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya yaitu pemberian tugas. Sama tadi, pilih sesi. Tadi sudah ada sesi pertama, kita buat sesi kedua. Topik yang akan disampaikan misalkan topik apa yang saya lihat dulu topiknya. Al-Quran dan keistimewaannya. Topik yaitu contohnya Al-Quran dan keistimewaannya. Kita klik langkah berikutnya. Judul tugas yaitu membuat resume materi kebenaran Al-Quran. Di sini kita bisa membuat resume materi kebenaran Al-Quran, lalu kita tambahkan berkas. Berkasnya yaitu saya sudah sama seperti tadi, bahwa kalau ketika belum ada di penyimpanan personal, maka filenya kita bisa tambahkan, tambahkan kemudian klik ini. Namun kalau sudah ada, maka kita tinggal berikan centang saja, ini filenya, kemudian kita pilih. Setelah itu langkah berikutnya, sini kita bisa buat catatan. Misalkan buatkan resumenya dalam bentuk file PDF minimal 200 kata. Kita bisa tambahkan batas waktu penyerahan, sampai tanggal berapa. Misalkan tanggal 23 bulan 12 2021 pukul 12:05. Di sini kita bisa setting waktunya. Kemudian bagikan, bisa sekarang dan bisa nanti. Dibagikan sekarang. Kita bagikan. Bismillah. Maka di sini sudah muncul di diskusi, ada tugasnya membuat resume materi kebenaran Al-Quran. Ini batas tanggal pengumpulan. Di sini sudah ada filenya, bisa di-download oleh siswa. Ketika siswa sudah menyetor, kita bisa lihat hasil. Ini karena belum ada anggota, sebagai contoh saja, bisa nanti di sini muncul anggota yang sudah menyetor. Ketika kita salah memberikan penjelasan, tidak usah khawatir, kita bisa edit kelasnya untuk direvisi. Klik titik 3 ada di sisi kiri layar, kemudian ubah. Di sini kita bisa ubah. Maka kita bisa mengeditnya kembali.
apa ada kesalahan berkaitan dengan penginputannya. Oke, sampai. Kembali ke diskusi. Sudah ada 2 yang kita upload, 2 sesi. Kemudian kita juga bisa tambahkan berupa video, file video. Kita buat sesi kedua, misalkan topik sesi misalnya memberikan tanggapan video, tanggapan. Langkah berikutnya kita bisa berikan judul tugas, memberikan hikmah dari kebenaran memberikan penjelasan hikmah kebenaran Al-Quran. Bisa tambahkan tugas